Teman-teman, hari ini saya akan bahas satu topik yang penting banget ya, karena ini membahas masalah kondisi di Gaza. Sebelum saya bahas, kalian share dulu nih. Ini ada linknya, kalian share dulu ke grup-grup WAG, WhatsApp grup kalian ya, agar informasinya menjangkau lebih luas. Atau di Instagram, dimanapun itu ya, silakan. Teman-teman, jadi pertama terkait masalah demo. Ini kan di beberapa platform itu lagi heboh banget ya, katanya ratusan warga Palestina di Gaza ini turun ke jalan-jalan menuntut agar gerakan Hamdi ini keluar karena dianggap inilah penyebab perang. Teman-teman, pertama saya ingin pastikan ya, saya ingin tegaskan berdasarkan sumber-sumber yang kredibel, tim saya langsung di Gaza, teman-teman saya di Gaza, bahwa aksi ratusan massa keluar ini pertama memang mereka pesannya adalah meminta agar dunia menghentikan perang ini. Satu ya, agar dunia menghentikan perang ini, dan mereka sedang mengungkapkan ekspresi bahwa kami ini bertahan tegar, bukan berarti kami ini pengen mati. Berarti kan? Ini teman-teman juga harus luruskan ini, seolah warga Gaza ini oke lah, mereka itu nggak takut mati, mereka siap menghadapi kematian, tapi bukan artinya mereka juga nggak mau hidup, enggak. Mereka itu sama kayak kita. Mereka punya cita-cita, mereka punya ambisi, mereka punya impian, mereka ingin hidup itu hidup normal seperti masyarakat pada umumnya. Makanya kalau kata Kang Obed, si jubir perlawanan di Gaza, setiap kali dia menyampaikan orasinya, dia selalu tutup dengan kata-kata fa innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Warga Gaza orang yang tegar, orang yang bersabar, oke. Tapi kan bukan berarti mereka itu orang-orang yang menyerah, udahlah kita mati aja lah, kita nggak mau hidup, enggak juga. Mereka itu orang yang ambisius, mereka orang-orang yang punya impian, punya cita-cita. Makanya di antara buktinya, orang Gaza ini adalah orang yang paling rakus kalau bicara masalah ilmu. Mereka itu senangnya belajar, nggak mengenal umur, anak-anak kecil, emak-emak, bapak-bapak, profesor, mereka itu nggak pernah kenyang dengan namanya belajar. Mereka tuh punya impian menjadi tokoh-tokoh besar gitu loh. Itu dalam kondisi normal. Tapi kalau mereka dihadapkan dalam kondisi seperti ini, mereka bertahan, mereka tegar. Nah, tapi jangan disalahartikan bahwa mereka ini tidak mencintai kehidupan. Mereka juga mencintai kehidupan, gitu. Nah, namun porsinya tidak lebih besar dibandingkan bagaimana mereka juga merindukan kematian yang syahid. Makanya, ya, juru bicara perlawanan, ya, Kang Obed, itu setiap kali dia orasi, setiap kali dia itu menyampaikan pidatonya, dia selalu menutup dengan kata-kata seperti ini, perhatikan. Fa innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Perhatikan, itulah jalan jihad kami. Dua opsinya. Kami menang kalau kami hidup mulia, atau kami terbunuh dan kami syahid. Mereka selalu mendahulukan menang dulu. Hidup mulia dulu. Itu tujuan utamanya. Ya. Tapi kalau dalam perjalanan menuju kehidupan yang mulia itu mereka harus terbunuh, kami tidak akan menyesal. Kami pun akan senang. Jadi mereka nothing tulus. Jelas ya? Jadi bukan berarti mereka ini orang-orang yang mencari kematian lalu mereka nggak mau hidup, mereka bosan hidup, enggak juga. Nah, makanya kalau menggunakan istilah lainnya itu yang kita sering dengar itu misalnya ish kariman aw mut syahidan. Hiduplah mulia atau kalian mati syahid. Mereka menolak hidup terhina. Mereka nggak mau hidup terusir, ya diatur-atur oleh penjajah. Mereka nggak mau hidup dalam kondisi harus tunduk, harus bertukuk lutut, nggak mau mereka. Maka bagi mereka, kalaupun kami harus hidup, kami akan hidup mulia tanpa diatur-atur oleh penjajahan. Nah, kalau kami tidak bisa hidup mulia, kami siap menanggung resikonya, bahkan kalaupun kami harus mati syahid. Karena itu bagi kami adalah sebuah kemuliaan. Nah, jadi aksi demo yang terjadi di Gaza beberapa hari yang lalu itu adalah pesan dari warga Gaza bahwa kami ini juga manusia gitu loh. Kalian jangan karena kami diamkan lalu kalian menikmati kami dibantai. Kami nggak mau dibantai. Kami mau hidup seperti kalian mau hidup. Nah, itu jadi cara mereka mengekspresikan dengan cara mengadakan demo-demo, dan memang terbiasa. Saya 12 tahun tinggal di Gaza, memang demo itu adalah salah satu bentuk perjuangan yang bisa mereka lakukan.
Dulu misalnya 2014 pernah ada namanya Masiratul Audah ya atau demo kepulangan. Jadi mereka demo di perbatasan, Gaza, mengangkat slogan-slogan bahwa kami juga ingin pulang ke tanah kami menolak blokade gitu loh. Itu memang memang sudah jadi tradisi mereka, itu bentuk perjuangan mereka. Ya dan ternyata mereka kemarin ini ketika mereka demo ratusan orang turun ke jalan-jalan, di antara runtuhan mereka demo, mereka membawa tulisan-tulisan bahwa, kami juga mencintai kehidupan. Itu wajar, kami juga ingin hidup normal, kami berhak ya, bernafas dengan nafas kemerdekaan. Itu isi-isi dari tulisan-tulisan itu gitu loh. Jadi demo itu bukan dikhususkan untuk mengecam, apa, menuntut agar gerakan hijau ini mau keluar dari Gaza gitu kan. Meskipun dalam prosesnya, nah ada oknum-oknum yang akhirnya memanfaatkan psikologi massa ini untuk diarahkan ya ke satu framing yang framing ini memang didesain juga oleh musuh, oleh Israel gitu loh. Jangan kaget. Jadi gini teman-teman. Kalau kita melihat narasi yang disampaikan oleh Netanyahu, itu mereka selalu mengatakan bahwa wahai warga Gaza, ya, yang menyebabkan kesengsaraan kalian ini adalah gerakan hijau itu. Saya nggak bisa nyebut nama ya karena akan di-banned ya, akan di take down. Makanya saya nyebutnya gerakan hijau itu ya. HMS, gerakan hijau. Itu narasi yang diulang-ulang sampaikan. Wahai warga Gaza, wahai warga sipil Gaza, ya kalau kalian mau hidup tenang, hidup aman, kalian harus mau bersinergi, kerjasama dengan kami untuk membocorkan di mana lokasi-lokasi para petinggi gerakan hijau itu. Mereka selalu mengulang-ulang bahwa masalahnya bukan kami, masalahnya adalah para pasukan gerakan pasukan hijau itulah yang mereka ya teror sesungguhnya. Jadi ada penggiringan opini berkala gitu ya, benar-benar sistematis bahwa masalah terbesar ini adalah keberadaan gerakan hijau yang ada di Gaza itu. Dan warga Gaza itu bertahan untuk menolak narasi itu. Berapa lama bertahannya? Berapa lama? Sehari, 2 hari? Enggak. 600 hari. 16 bulan mereka bertahan itu. Mereka bertahan bersama para pejuang, mereka bertahan tidak menyalahkan para pejuang karena mereka tahu, karena para pejuang itu bagian dari darah daging mereka. Semua aktivitas yang dilakukan oleh para pejuang di Gaza itu ya bukan untuk kepentingan mereka gitu loh. Bukan untuk kepentingan para politisi-politisi mereka untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, enggak. Kalian harus tahu teman-teman, bagi gerakan hijau, memiliki jabatan artinya apa? Siap dibunuh. Enggak kayak di kita. Jabatan itu dikejar-kejar, wow kita keluarkan triliunan rupiah, yang penting saya terpilih menjadi misalnya menteri, menjadi pejabat, menjadi ketua partai politik. Kenapa? Karena di depan mereka itu adalah kehidupan dunia, cuan-cuan gitu kan, peluang kerja. Kalau di Gaza enggak. Kalau kalian itu menjabat sebagai satu jabatan tinggi di satu gerakan itu, artinya apa? Kalian siap untuk ditarget. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami dulu. Makanya warga Gaza itu mereka itu loyal terhadap para pejuang dan gerakan hijau itu. Maka mereka ketika gerakan hijau ini bertempur mereka dukung dan mereka bertahan melawan narasi-narasi dari penjajah itu. Mereka menolak bahwa tidak seperti itu tidak seperti yang disampaikan oleh para penjajah. Gerakan hijau ini adalah bagian dari kami dan mereka adalah orang-orang kehormatan kami, gitu ya. Nah, maka kalau ada sebagian orang yang akhirnya nggak kuat, itu wajar. Itu wajar sekali, mereka sudah dibantai, keluarga mereka habis, harta mereka hilang, rumah mereka hancur. Wajar. Kalau ada segelintir orang akhirnya mereka marah dan mereka merasa udahlah kayaknya benar deh penjajah itu bahwa masalah di sini gitu. Nah, maka tugas kita untuk memahami kondisi mereka, teman-teman. Ya. Dan tapi sekali lagi gerakan itu keluar pertama tujuannya bukan untuk menyampaikan aspirasi anti gerakan hijau, bukan. Tapi untuk menyampaikan aspirasi bahwa kami berhak hidup. Namun kalaupun ada yang menunggangi aksi itu di tengah-tengah, nah itulah kondisi di lapangan kadang nggak bisa dikontrol gitu ya. Dan banyak yang ingin saya
bahas lagi sebetulnya, tapi karena sudah mau maghrib, saya harus segera, ke rumah ya, saya di kantor ini. Stay tune terus di channel Muhammad Hussein Gaza, bersama saya Muhammad Hussein. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.